Baik, saya di sini akan mereview materi tentang ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi adalah kondisi perekonomian di mana uang yang beredar tidak sesuai jumlahnya dengan barang dan jasa yang ada di masyarakat, sehingga nilai uang bisa naik turun secara drastis. Contoh ketidakstabilan ekonomi. Contohnya yaitu perekonomian dengan resesi besar yang sering terjadi, siklus bisnis yang jelas, inflasi yang sangat tinggi atau variabel, atau seringnya krisis keuangan akan dianggap tidak stabil secara ekonomi. Penyebab ketidakstabilan ekonomi. 1. Inflasi. Inflasi adalah akibat di mana kenaikan harga secara terus-menerus dan penambahan atau permintaan uang yang berlebihan tanpa adanya pertambahan produksi dan penawaran barang, dan akibat buruk inflasi ini juga cenderung menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang juga akan semakin buruk. 2. Melonjaknya angka pengangguran. Melonjaknya pengangguran ini sangat berdampak pada ketidakstabilan pada kegiatan ekonomi. Karena dengan ini maka akan berdampak pada pendapatan per kapita suatu negara. Pengangguran banyak dan sedangkan lapangan kerja tidak dapat mencakup semua, sehingga tidak semua dapat berproduktivitas. 3. Korupsi yang semakin meningkat. Tindakan korupsi ini semakin meningkat di negara kita, bahkan sudah menjadi budaya dalam dunia politik. Uang korupsi ini sendiri adalah uang untuk rakyat yang bisa digunakan untuk membenahi struktur berbagai macam yang terjadi di negara. 4. Ekspor yang tinggi. Jika terus-menerus ekspor meningkat, maka juga akan berimbas dengan melemahnya daya produktivitas dalam negeri sendiri, dan pada akhirnya justru akan berdampak dengan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Cara dan upaya untuk memperbaiki ketidakstabilan ekonomi bagi pemerintah. 1. Pemberdayaan ekonomi untuk bisnis. Mikro atau kecil, UKM, LKM. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian dalam ruang lingkup kecil adalah pengembangan kegiatan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro LKM dan pengembangan usaha kecil mikro UKM. 2. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja dan lebih banyak mengadakan padat karya. Jadi dengan adanya lapangan kerja yang memadai dan lebih diutamakan padat karya, maka akan membantu untuk mengurangi pengangguran. 3. Hemat sumber daya alam. Menghilangkan sifat konsumtif dan lebih bersikap hemat untuk sumber daya alam yang belum ditemukan penggantinya, atau lebih kreatif untuk menciptakan barang pengganti sehingga dengan peningkatan kebutuhan dan sumber daya. 4. Kebijakan pemerintah dalam UMR. Pemerintah lebih bijak dalam menetapkan UMR dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat, sehingga kebutuhan dapat digunakan semaksimal mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. 5. Pelatihan yang lebih baik. Bagi pemerintah lebih banyak membuka pelatihan on the job training. Dengan adanya pelatihan untuk masyarakat yang kurang terampil, maka bisa menjadikan kegiatan tersebut sebagai pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh kasus ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Salah satu contoh kasus ketidakstabilan ekonomi adalah kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap asuransi Jiwasraya semakin menguak kejelekan Jiwasraya, termasuk adanya kong kali kong di dalamnya. BPK menegaskan ada 16 temuan terkait pengelolaan bisnis, investasi, dan pendapatan asuransi Jiwasraya. Salah satu investasi yang dilakukan Jiwasraya pada tahun 2014 hingga 2015 yang dilakukan tanpa kajian. Hasil audit investigatif BPK memperlihatkan kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya bermula sejak tahun 2006. Saat itu, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membuka laba semu. Lalu pada tahun 2014, alih-alih melakukan perbaikan perusahaan, Jiwasraya
justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola Inggris, Manchester City. Di tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito. BPK menyebut produk saving plan ini merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Selanjutnya, di tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya karena adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun rupiah. Pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun rupiah. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity 27,2 triliun rupiah. Kementerian BUMN mengapresiasi hasil temuan BPK tentang Jiwasraya. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga meminta semua pihak mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada penegak hukum. Tanggapan saya mengenai kasus korupsi di asuransi Jiwasraya dapat memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi negara. Korupsi dalam lembaga keuangan dapat menghancurkan kepercayaan investor dan masyarakat, serta merugikan perekonomian secara keseluruhan. Tindakan yang bertanggung jawab dan transparan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan dan menjaga stabilitas ekonomi. Sekian review materi dari saya. Terima kasih.